Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin dan pemirsa dan pendengar yang berbahagia rahimakumullah, juga moderator Ustadz Hamzah. Sesuai dengan apa yang diminta untuk kajian kolaborasi kita sore ini terkait dengan bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi new era atau new reality. Ini penting karena ada beberapa hal yang harus kita pahami dan perhatikan betul. Yang pertama, sebelum masuk kepada sikap kita, sejatinya sesuatu dan bahkan ini di mana-mana yang disebut dengan new era itu dalam konteks pandemi dan berbagai hal-hal yang terkait dengan penyebaran virus itu diukur dari pertama adalah keberhasilan penanganan, yang salah satunya ditunjukkan dengan grafik penurunan yang signifikan dan konsisten. Nah, hal itu belum terjadi sungguhnya pada kehidupan kita. Karena kita harus mengakui, dan banyak para ahli juga menjelaskan bahwa dimunculkannya new era ini, pertimbangan yang paling mendasar itu karena faktor ekonomi. Baik faktor ekonomi secara besar negara maupun ekonomi rakyat kebanyakan. Nah, karena itulah kalau kita kaitkan dengan maqasidus syariah, maka kita harus punya kecerdasan spiritualitas untuk bisa menggabungkan dan mensinergikan antara tiga maqasidus syariah dalam konteks ini. Yang pertama adalah hifzuddin, menjaga agama sehingga kita bisa melaksanakan ritus atau ritual keagamaan ibadah kita. Tetapi pada sisi yang lain adalah hifzun nafas, menjaga nyawa atau jiwa. Di samping yang ketiga adalah hifzul mal, menjaga harta atau ekonomi. Nah, sepertinya tiga hal ini harus seiring sejalan. Tidak bisa orang kemudian hanya berpedoman pada hifzuddin lalu menafikan maqasid yang lain. Padahal para ulama mengatakan justru hifzun nafas itu harus diprioritaskan. Karena orang tidak akan bisa hifzuddin apalagi hifzul mal kalau dia tidak hifzun nafas, menjaga nyawa atau jiwanya. Nah, sehingga kembali kepada tema besar kita. Lalu apa? Dan bagaimana sikap ideal yang harus kita lakukan dalam konteks menghadapi new normal ini? Yang pertama adalah ihtiyat. Kita harus memiliki kehati-hatian, kewaspadaan yang tinggi. Tidak kemudian kita sembrono, tidak kemudian menafikan pertimbangan rasionalitas yang lain. Nah, kalau dalam konteks fikih itu yang disebut dengan sadduz zari'ah. Jadi langkah antisipasi terhadap berbagai macam kemungkinan yang dapat membahayakan diri kita. Nah, itu kalau kita kaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat 195, itulah isyarat Al-Quran ketika mengatakan wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Jangan kau campakkan dirimu ke dalam kebinasaan, baik secara aktif maupun secara pasif. Kalau secara aktif mungkin langsung melakukan tindakan yang membahayakan. Kalau secara pasif mungkin dia tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada. Padahal Rasulullah SAW menegaskan la dororo wala dirar. Jangan melakukan sesuatu yang membahayakan diri kita sendiri dan juga membahayakan orang lain. Nah, ihtiyat, kehati-hatian dan kewaspadaan ini adalah langkah yang harus kita perhatikan.
Kemudian yang kedua adalah menjauhi segala hal yang berpotensi. Mungkin agak mirip-mirip dengan poin yang pertama, tapi di sini lebih bersifat reaktif di sini. Jadi menjauhi segala hal yang berpotensi membahayakan diri kita. Nah, ini kita harus lebih proaktif untuk berupaya untuk melakukan satu langkah-langkah strategis sehingga kita bisa terhindar dari itu. Nah, antara lain misalnya tadi disinggung menggunakan masker dan lain sebagainya itu. Nah, ini harus kita lakukan. Sebab kalau kita kaji Al-Quran, sunnah Nabi, atau agama Islam secara komprehensif, maka bisa kita simpulkan bahwa semua syariat agama kita itu ternyata tujuannya adalah litahqiqil masalih, untuk merealisasikan kemaslahatan. Kalau kemaslahatan yang universal dalam Quran disebut dengan rahmatan lil alamin. Jadi semua syariat Islam, perintah, larangan, anjuran, itu ternyata litahqiqil masalih. Nah, sehingga karena itulah segala hal yang berpotensi untuk membahayakan diri harus kita hindari. Maka muncul dari hadis Nabi itu salah satu kaidah fikih, ad-darar yuzal. Segala sesuatu yang berpotensi membahayakan itu harus dihilangkan, harus disingkirkan. Nah, termasuk juga kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ternyata tujuan syariat agama kita adalah jalbul masalih atau tahqiqul masalih. Nah, karena itulah maka segala hal yang berpotensi untuk melahirkan sesuatu yang sebaliknya, yaitu kemudaratan, harus kita hindari. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah mengindahkan atau mentaati aturan. Kalau misalnya aturan kenegaraan atau yang memiliki otoritas di negara kita adalah pemerintah terkait dengan protokol dalam menghadapi COVID-19 ini. Mulai dari dulu social distancing, kemudian physical distancing, dan lain sebagainya. Nah, termasuk upaya-upaya preventif lainnya. Kita berupaya semaksimal mungkin untuk mentaati aturan-aturan yang memang dalam rangka menghindarkan diri kita dari terkena virus atau menularkan virus kepada orang lain. Apalagi kemudian tidak hanya sekedar ketaatan kita terhadap protokol yang dibuat, yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki otoritas, dalam hal ini pemerintah. Tetapi juga lembaga-lembaga fatwa keagamaan itu memberikan satu penekanan-penekanan untuk melahirkan kemaslahatan-kemaslahatan ini. Nah, sehingga apalagi kalau di internal kita ya, dengan majelis tarjihnya, ketika memfatwakan atau memutuskan suatu hukum, maka di situ 3 pendekatan itu dilakukan secara spiral triadi. Jadi secara satu kesatuan komponen yang terkait. Yang pertama misalnya majelis tarjih, kalau bicara, kebetulan saya mengikuti beberapa kali sebagai tim yang merumuskan, mengkaji, termasuk juga kemudian tim perumus sebelum menjadi surat edaran resmi PP Muhammadiyah. Termasuk yang tadi siang sudah di konferensi pers kan. Sudah di-sharing secara luas itu hasil kajian kami. Baik majelis tarjih secara internal mengkaji dengan 3 pendekatannya itu, kemudian MCCC, dan termasuk juga pihak-pihak lain yang memiliki otoritas dan kemampuan dalam melakukan kajian. Nah, kalau majelis tarjih, kenapa kemudian ini perlu disampaikan? Karena ketika membuat satu fatwa, maka yang dimunculkan atau pendekatan yang digunakan itu kan tidak hanya pendekatan bayani. Ayatnya ini, hadisnya ini, komentar para ulama ini tidak sekedar itu. Tetapi juga pendekatan yang bersifat burhani.
Maka kita mendatangkan ahlinya terkait dengan isu-isu yang kita bicarakan. Di samping ada pertimbangan irfani, di situ ada aspek yang bersifat ihsan, aspek akhlaknya, bahkan juga aspek yang bersifat transenden di situ, spiritualitas. Nah, tiga hal ini, bayani, burhani, dan irfani, menjadi pendekatan dalam merumuskan satu fatwa hukum secara komprehensif. Sehingga kita tidak memahami ayat dan hadis Nabi itu secara literal saja, secara harfiah. Tapi di samping kita memahami background sejarah kemunculannya, kalau itu ayat sababun nuzul, kalau itu hadis sababul wurud, tetapi juga pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena banyak orang yang kadang memahami lalu mengatakan, semuanya sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Sehingga kita tidak perlu takut dan lain sebagainya, kekhawatiran. Padahal hadis-hadis Nabi mengajarkan kita, kalau terjadi wabah bagaimana sikap kita. Antara lain hadis Nabi mengatakan, kalau kamu berada di wilayah itu jangan keluar. Tapi kalau kamu belum berada pada tempat itu jangan masuk. Maka ini kira-kira kalau dalam pembahasan kita yang masuk dalam dua kata kunci itu, baik social distancing maupun physical distancing. Nah, ini hal yang harus kita pahami betul, sebab sangat terkait dengan berbagai macam hal dalam rumusan fatwa Majelis Tarjih yang tadi siang sudah di sharing dan sudah resmi sebagai keputusan persyarikatan. Antara lain di situ bicara tentang bagaimana sikap kita dalam menghadapi beberapa ritual keagamaan yang sangat dinantikan. Yang pertama misalnya puasa Arafahnya. Kan ini dampak dari COVID-19 ini berdampak pada misalnya Indonesia tidak melaksanakan atau tidak memberangkatkan jamaah hajinya. Arab Saudi juga tidak melaksanakan ataupun melaksanakan tapi dalam ruang lingkup yang sangat terbatas. Lalu muncul pertanyaan, apakah puasa Arafah itu karena adanya wukuf di Arafah atau pelaksanaan haji, atau bagaimana dengan kita di Indonesia? Tidak ada yang berangkat haji, apakah tetap syariat puasa Arafah itu dilakukan? Maka di situ di dalam edaran itu sudah ditegaskan. Baik itu istidlalnya, dalil-dalil yang ada sudah diungkapkan. Nah, kemudian yang lain adalah sholat Idul Adha. Spiritnya dari beberapa edaran yang kita buat itu sebenarnya saling menguatkan. Nah, cuma ada kemudian dalam edaran yang kelima dan keenam itu ada celah. Nah, celah. Tapi tetap ada skala prioritasnya yang disebut dengan fiqhul aulawiyat, fiqhul aulawi, skala prioritas. Ini kalau masyarakat salah dalam membaca edaran, bisa sebaliknya. Wah, ini kok malah ikut-ikutan? Tidak sama sekali. Sebab dalam poinnya misalnya, di situ ditegaskan, pada saat kita melaksanakan sholat Idul Adha, tidak melaksanakan atau sejatinya sebaiknya tidak melaksanakan di lapangan terbuka. Ya, cukup melaksanakan di rumah dengan keluarga intinya. Kalaupun tidak, nah di sini ada ruangnya. Kemudian bisa melaksanakan di masjid, tapi terhadap wilayah-wilayah yang dipastikan atau ada aturan atau ada istilah zona hijau dan lain sebagainya. Sekalipun kita agak menghindari istilah itu karena dalam skala nasional itu bisa jadi sekarang hijau, besoknya menjadi kuning dan seterusnya, sangat fluktuatif. Tetapi kewaspadaan itu menjadi penting. Nah, sehingga kita juga sekalipun dilaksanakan secara terbuka, ya jangan kemudian dengan menghadirkan jamaah yang begitu banyak. Mungkin di tingkat RT itu ada lapangan tenis misalnya, atau lapangan kecil, ya bisa melaksanakan di tingkat RT itu sendiri. Jika wilayah itu memang bisa dipegang, bisa diyakinkan betul, tidak terjadi penularan dan lain sebagainya. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan yang kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah biqadri toqah. Dalam melaksanakan agama, ternyata Islam itu
memberikan satu aturan bahwa melaksanakan agama itu sesuai dengan kadar kemampuan maksimal yang kita miliki. Biqadri thaqah. Nah, karena itu dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi dikatakan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kemudian Nabi SAW juga menyampaikan, apabila aku menyampaikan kepadamu suatu perkara, maka laksanakan sesuai dengan batas kemampuan. Nah, biqadri thaqah ini, kemampuan ini tentu tidak hanya kemampuan secara subjektif, tetapi ada kemampuan-kemampuan yang bersifat objektif. Kita mampu melakukan, tetapi di wilayah itu ada orang yang terpapar, terkena virus COVID-19 misalnya. Kita mungkin yakin akan bisa melewati itu, melakukan itu, dan tanpa terkena misalnya. Sekarang kita tidak hanya berbicara pada subjektivitas kita. Apakah kita kena atau tidak kena? Tetapi justru kita berbicara dalam skala yang lebih besar. Contoh kecil saja misalnya yang menyangkut beberapa pengalaman pribadi. Ketika saya menjadi tim yang melakukan kajian, tim yang merumuskan, dan seterusnya, di masyarakat kita meminta, Ustaz, bagaimana kalau kita laksanakan sholat Jumat? Tapi kita batasi khusus untuk RT kita saja. Atau diminta kita laksanakan sholat Idul Fitri di lapangan ini saja. Saya sampaikan, saya saat ini tidak berbicara tentang diri sendiri. Tetapi kehadiran saya itu pun juga bisa berdampak. Wah, itu orang tarjil loh. Itu yang merumuskan saja begini dan sebagainya. Nah, termasuk pertimbangan dalam penularan virus ini pun juga bukan masalah kita saja. Bisa jadi juga orang lain. Maka di tingkat RT kita pun, kita yakin di tingkat RT itu tidak ada yang terkena. Tetapi sebagai langkah antisipatif, kita perlu juga waspada. Sebab sosialisasi orang, kemana dia pergi, dengan siapa dia berinteraksi, kita juga sulit untuk memastikan dan menentukan itu. Nah, karena itulah melaksanakan syariat agama kita ini biqadri thaqah. Kalau kita tidak bisa melaksanakan di tempat lapang sholat Idul Adha, maka kita bisa melaksanakan dalam skala yang lebih kecil, baik itu di rumah kita atau skala-skala yang lebih kecil lagi. Atau skala yang agak diperluas sedikit tingkat RT, tapi juga masih memungkinkan dan termasuk daerah-daerah yang memang steril atau tidak terkontaminasi itu. Nah, ini pertimbangan. Lalu yang ketiga, ritual yang akan sebentar lagi kita laksanakan adalah udhiyah, kurban. Nah, ini mungkin panjang pembahasannya. Tetapi kalau kita kaitkan dengan biqadri thaqah itu sesuai dengan kadar kemampuan, mungkin kita memiliki kemampuan secara finansial. Tapi ketika melaksanakan itu bagaimana? Nah, maka dalam edaran itu sudah diberikan mana skala prioritas dan mana hal-hal yang menjadi alternatif yang memungkinkan. Nah, sehingga muncul di situ, ya silakan, tapi prioritasnya kalau bisa diserahkan dananya untuk penanganan COVID-19. Bagi orang yang memiliki kemampuan, di samping dia bisa membantu secara finansial untuk penanganan COVID-19, tapi dia juga punya kemampuan lagi untuk laksanakan udhiyah, silakan dilakukan. Tapi bagaimana caranya? Kalau bisa di rumah pemotongan hewan lebih bagus, atau skalanya lebih kecil lagi misalnya, karena tidak mungkin kan di daerah ini RPH-nya digunakan oleh sekian banyak, tenaganya terbatas, tempatnya terbatas. Oh, silakan dilaksanakan mungkin di internal yang lebih kecil dengan memperhatikan protokol dan aturan-aturan yang ada. Kemudian yang terakhir, saya kira banyak dalil yang tentu tidak bisa saya sampaikan dalam waktu yang terbatas ini. Yang terakhir adalah kita sebagai makhluk spiritual, tentu upaya preventif kita lakukan. Mentaati protokol COVID-19 kita lakukan.
upaya-upaya lain juga kita lakukan. Tapi jangan lupa, sebagai makhluk spiritual, kita tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita terhindar dari musibah ini dan apa yang terjadi saat ini segera berlalu. Dan yang tidak kalah pentingnya, ini sesungguhnya kalau bahasa saya, jeweran Allah kepada kita semua, betapa manusia itu tidak layak angkuh dan sombong. Jangankan di hadapan Allah, bahkan di hadapan makhluk Allah yang paling kecil saja, manusia banyak yang KO.